Selamat siang, sekarang hari Rabu tanggal 1 April 2026. Kami dari Waliptop akan melakukan uji coba box panel PLTS hybrid. Ini pesanan dari saudara Muhammad Syarif yang berada di kota Makassar. Baik, untuk tampilan depan seperti ini. Di sini ada indikator PLN, indikator PLTS, ada wattmeter, baterai capacity, dan yang paling bawah di sini ada switch selector. Kemudian kita lihat di bagian dalam. Di sini ada inverter 1000 watt dengan input 12 volt, kemudian ada SCC, ada MCB baterai, MCB PV, MCB output. Kemudian yang paling bawah di sini ada terminal ke baterai, ke panel surya. Di sini ada input dari PLN 220 volt, kemudian yang paling kanan output. Untuk pemasangan baterai dan panel surya ini tidak boleh terbalik untuk positif dan negatifnya. Nanti jika sudah tersambung ke baterai dan ke panel surya, nanti yang dinyalakan MCB baterai dulu, baru MCB PV. Ini harus berurutan, tidak boleh terbalik. Ini seperti ini ya untuk tampilan dalam. Langsung saja kita nyalakan untuk MCB baterai. Ya, seperti ini. Tegangan dari baterai sudah masuk. Inverter juga sudah menyala. Seperti ini. Indikator dari PLTS juga sudah menyala. Lalu kita sambungkan dulu untuk dari listrik PLN seperti ini. Kita nyalakan untuk MCB output. Untuk output kami menggunakan kipas angin ya. Ya, seperti ini. Sudah kita nyalakan. Dan kita lihat di bagian wattmeter. Saat ini tegangan 229 volt. Ini tegangan dari PLTS. Kemudian kita lihat tegangan dari PLN 220 volt. Untuk tegangan dari PLN ini lebih rendah daripada PLTS ya. Seperti ini untuk outputnya. Jadi untuk outputnya saat ini menggunakan PLTS yaitu 229 volt. Kemudian yang warna kuning ini ada daya outputnya atau saat ini menggunakan kipas angin ini. Kemudian yang warna putih ini ada suhu di dalam box. Kemudian yang warna merah ini ada arus output saat ini. Kemudian ada timer dan power factor atau kita bisa ganti ke kWh. Oke, seperti ini. Kemudian di sini untuk switch selector, di sini untuk memilih mode. Ada mode auto, mode PLN dan mode PLTS. Untuk mode auto. Jadi untuk mode auto ini outputnya akan menggunakan PLTS secara terus-menerus selama kapasitas dari baterai ini di atas 30% atau di atas 11,3 volt. Jadi nanti jika baterai sudah berkurang di bawah 11,3 volt, PLTS ini akan dimatikan dan outputnya nanti akan berpindah langsung menggunakan PLN. Nanti PLTS ini akan dihidupkan lagi jika kapasitas dari baterai sudah terisi sampai 13 volt atau di atas 90% dari kapasitasnya. Oke, langsung saja kita simulasikan ya jika saat seperti ini menggunakan listrik, outputnya menggunakan listrik dari PLTS. Jadi nanti PLTS akan dimatikan jika kapasitas dari baterai sudah berkurang di bawah 11,3 volt. Oke, seperti ini. Jadi kapasitas dari baterai sudah di bawah 11,3 volt. PLTS ini akan dimatikan dan output langsung berpindah menggunakan PLN. PLTS ini nanti akan dinyalakan kembali jika kapasitas dari baterai sudah terisi sampai 13 volt atau di atas 90% dari kapasitas baterainya. Oke, seperti ini. Oke, kapasitas dari baterai sudah menyentuh angka 13 volt. Ini PLTS akan dinyalakan dan output langsung berpindah menggunakan PLTS kembali. Oke, untuk mode auto seperti itu ya.
Kemudian kita ganti ke mode PLN. Jadi untuk mode PLN ini kebalikan dari mode auto, yaitu output akan menggunakan PLN secara terus-menerus. Nanti jika listrik dari PLN padam, maka output langsung berpindah menggunakan PLTS. Oke. Seperti ini, listrik dari PLN padam, output langsung berpindah menggunakan PLTS. Dan jika listrik dari PLN sudah nyala, maka output langsung berpindah menggunakan PLN kembali. Oke, seperti itu ya untuk mode PLN. Jadi untuk mode PLN, untuk PLTS ini sebagai backupnya, dengan catatan PLTS ini akan membackup jika kapasitas dari baterai harus di atas 30% atau di atas 11,3 volt. Jika kapasitas dari baterai kurang dari 30% atau di bawah 11,3 volt, maka PLTS ini tidak akan membackup. Oke, seperti itu. Misalkan seperti ini, kita lihat untuk kapasitas dari baterai hingga 11,3 volt, maka PLTS ini tidak akan membackup walaupun listrik dari PLN padam seperti ini, maka output akan ikut mati. Seperti itu ya untuk mode PLN. Kemudian kita beralih ke mode PLTS. Jadi dalam kondisi seperti ini, misalkan listrik dari PLN juga padam, namun kita butuh penerangan segera, misalkan dalam kondisi darurat, maka kita bisa mengaktifkan menggunakan mode PLTS. Jadi untuk mode PLTS ini output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus dari baterai penuh atau dari baterai 100% sampai 0%. Output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus. Jadi di sini untuk PLN tidak digunakan sama sekali. Jadi untuk mode PLTS ini sebaiknya tidak digunakan ya, karena dalam kondisi seperti ini maka baterai akan digunakan secara terus-menerus sampai kapasitas baterai sampai 0%. Jika terus-menerus digunakan sampai 0%, dikhawatirkan nanti usia baterai tidak akan lama atau baterai akan cepat rusak seperti ini ya. Dalam kondisi 0% dari kapasitas baterainya, untuk output juga ikut turun, namun masih di atas 200 volt. Oke, normal ya. Untuk output juga normal. Untuk kipas angin ini normal. Untuk mode PLTS ini tidak menggunakan listrik dari PLN sama sekali. Jadi nanti sebaiknya menggunakan mode auto atau mode PLN saja, karena mode auto maupun mode PLN ini kami batasi sampai 30%. Jadi nanti kapasitas dari baterai sudah 30%, maka untuk listrik kami matikan semua, jadi aman ya untuk dari baterainya ini akan awet seperti itu. Baik, untuk secara fungsi ketika mode normal, kemudian kita perlihatkan untuk kondisi box saat ini ya, jadi tidak ada yang cacat ataupun penyok seperti ini. Jadi sebelum kami kirim ke saudara Muhammad Syarif yang berada di Kota Makassar, sudah kami pastikan dalam keadaan baik. Sekian saja untuk uji coba kali ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.